Halo, apa kabar? Semoga sehat dan selalu bahagia. Kali ini kita akan belajar akuntansi dengan materi persamaan dasar akuntansi. Kita awali dengan konsep dasar persamaan akuntansi. Nah, konsep dasar persamaan akuntansi ini di mana harta sama dengan utang tambah modal. Yang mana harta itu sendiri, aset itu sama dengan utang. Misalnya utang saja, dia punya harta tapi utangan semua, bisa juga. Dan bisa juga dia harta itu modal punya sendiri semua, bisa juga. Dan bisa juga harta sama dengan utang ditambah modal. Pengelompokan akun. Pengelompokan akun terdiri dari akun real dan juga akun nominal, di mana akun real terbagi menjadi 3, yaitu harta atau aset yang terdiri dari harta tetap atau tidak lancar, kemudian harta lancar, terus harta tidak berwujud, dan investasi jangka panjang. Utang terdiri dari utang jangka pendek, jangka panjang, dan utang lain-lain. Kemudian yang ketiga modal atau ekuitas. Kemudian akun nominal dibagi menjadi 2. Yang pertama pendapatan, yaitu pendapatan usaha dan pendapatan luar usaha. Sedangkan beban terdiri dari beban usaha dan beban luar usaha. Analisa transaksi dan pencatatan dalam persamaan dasar akuntansi. Yang pertama, transaksi mengakibatkan perubahan harta dengan harta, yaitu pembelian harta secara tunai, penerimaan piutang usaha, penjualan harta secara tunai. Kemudian berikutnya transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang, yaitu pembelian harta secara kredit, memperoleh pinjaman dari kreditur, membayar utang usaha. Kemudian yang ketiga yaitu transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal, yaitu investasi yang dilakukan oleh pemilik modal memperoleh pendapatan. Yang mana pembelian transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan harta. Contohnya pembelian perlengkapan kantor 7 juta. Pengaruh transaksi, perlengkapan bertambah sebesar 7 juta, yaitu harta bertambah. Kemudian kas berkurang sebesar 7 juta, yaitu harta berkurang. Kemudian yang kedua, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan utang. Contohnya pembelian peralatan kantor 50 juta secara kredit. Pengaruh transaksi, peralatan bertambah sebesar 50 juta, yaitu harta bertambah, sedangkan utang bertambah sebesar 50 juta, yaitu utang bertambah. Kemudian yang terakhir, transaksi yang mengakibatkan perubahan harta dengan modal. Contohnya pemilik perusahaan menyetor uang 150 juta. Pengaruh transaksi yaitu kas bertambah 150 juta atau harta bertambah, modal juga bertambah 150 juta, modal bertambah. Pencatatan transaksi ke dalam persamaan akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2020, Tuan Jaya menyetor uang ke dalam usahanya sebagai modal awal sebesar 10 juta. Kita akan lihat persamaan akuntansinya, yaitu di mana kalau kita menyetor uang ya sebagai modal awal itu mempengaruhi kas bertambah 10 juta,
dan juga modal bertambah 10 juta. Nah, di situ ditulis keterangan modal jaya. Pada tanggal 2 Januari 2020 dibeli peralatan salon seharga 5 juta. Kita akan lihat persamaan akuntansinya. Kan kita membeli peralatan seharga 5 juta. Tentu kita bayar dengan menggunakan kas, yaitu kas berkurang 5 juta. Tetapi peralatan kita bertambah senilai 5 juta. Setelah itu jangan lupa langsung kita jumlahkan. Misalnya kasnya dijumlah 10 juta dikurang 5 juta berarti masih 5 juta. Sedangkan peralatan juga jumlahnya 5 juta. Sedangkan modal tidak ada perubahan, tetap 10 juta. Kemudian tanggal 4 Januari 2020 dibeli perlengkapan salon secara kredit seharga Rp3.500.000. Nah, kita tengok persamaan akuntansinya, yaitu perlengkapan salon. Ya, perlengkapan salon bertambah 3.500.000. Sedangkan tadi kan pembeliannya secara kredit, berarti utang usaha juga bertambah 3.500.000. Nah, setelah itu langsung kita jumlahkan. Pokoknya setiap transaksi langsung kita jumlahkan di bawahnya. Berarti kasnya tetap 5 juta, perlengkapan salon bertambah menjadi 3.500.000, peralatan salon 5 juta, utang usaha bertambah menjadi 3.500.000, kemudian modal jaya tetap. Pada tanggal 7 Januari 2020 dibayar beban macam-macam selama 1 minggu sebesar Rp200.000. Untuk persamaan akuntansinya, yaitu yang berubah di sini adalah kas. Kas digunakan untuk membayar beban macam-macam. Jadi kas berkurang 200, sedangkan modal berkurang juga 200. Nah, di modal ini harus ditulis keterangan, yaitu beban macam-macam, supaya tahu di situ untuk apa ini. Kalau tidak ditulis pasti tidak tahu kegunaannya untuk apa. Kemudian dijumlahkan seperti yang tadi, kas menjadi 4.800.000, perlengkapan 3.500.000, peralatan salon 5 juta, utang usaha 3.500.000, dan modal jaya 9.800.000. Kemudian transaksi pada tanggal 12 Januari 2020 dibeli tambahan peralatan salon 3 juta rupiah dan dibayar uang muka 1 juta rupiah. Sisanya dibayar bulan depan. Kita lihat persamaan akuntansinya, yaitu kita tadi kan membeli tambahan peralatan salon. Kalau membeli peralatan salon, di situ bayar uang muka. Bayar uang muka 1 juta. Tentu saja mengurangi kas 1 juta. Dan di situ sisanya dibayar bulan depan. Berarti utang, yaitu utang usaha. Belinya 3 juta, bayar 1 juta, berarti utangnya 2 juta. Jadi di kolom usaha ditulis 2 juta, ya, utang bertambah 2 juta. Kemudian setelah itu dijumlahkan. Kas menjadi 3.800.000, perlengkapan salon 3.500.000, peralatan salon 8 juta, utang usaha bertambah menjadi 5.500.000 dan modal tetap 9.800.000. Kemudian pada tanggal 14 Januari 2020 diterima penghasilan jasa salon sebesar 2.500.000. Kita lihat persamaan akuntansinya. Di situ diterima penghasilan jasa salon. Berarti kita menerima pendapatan jasa, ya, penghasilan kan.
menerima sebesar 2.500.000. Di sini yang berubah adalah kas bertambah 2.500.000 dan modal bertambah 2.500.000. Di sini ditulis keterangan pendapatan salon. Setelah itu kita jumlahkan, yaitu kas menjadi 6.300.000, perlengkapan salon 3.500.000, peralatan salon tetap 8 juta, utang usaha tetap 5.500.000, modal berubah menjadi 12.300.000. Kemudian transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 15 Januari 2020, pekerjaan yang telah diselesaikan senilai 500.000 dibayar kemudian. Ya, berarti tidak langsung dibayar, bayarnya nanti. Kita lihat persamaan akuntansinya, yaitu dimana yang berubah adalah piutang usaha. Piutang usaha itu artinya kita ngutangkan ke orang, ya, kita bisa nagih ke orang itu. Oke, yang berubah adalah piutang usaha sebesar 500.000 dan modal bertambah 500.000. Kemudian kita jumlahkan, yaitu kas 6.300.000 tetap, piutang usaha bertambah menjadi 500.000, perlengkapan salon 3.500.000, peralatan salon 8 juta, utang usaha 5.500.000 tetap, kemudian modal berubah menjadi 12.800.000. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Dan nantikan video selanjutnya, belajar akuntansi itu mudah dengan materi persamaan dasar akuntansi bagian 2.